Sekarang muncul lagi buku yang pernah terbit tahun 70-an. Mungkin bapak-bapak yang pernah hidup di kuliah atau di masa tahun 70-an di kampus, ada sebuah buku ditulis oleh seorang orientalis dari Inggris namanya Michael Hart. Judul bukunya itu 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Dan sekarang viral lagi tuh buku itu, ya, di media sosial. Apa maknanya? Dia mengatakan bahwa 100 tokoh yang memiliki pengaruh besar bagi peradaban dunia adalah the prophet of Muhammad, peace be upon. Jadi kita punya kebanggaan bahwa Nabi Muhammad mulai dari masjid melahirkan tokoh besar sebagai tokoh agama tak tertandingi. 100 tokoh di dunia, dari mulai Aristoteles, Plato, Socrates, Isa Al-Masih, dan Albert Einstein. Nomor satunya Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad lahir dari peradaban masjid di Madinah. Satu. Kemudian kedua, apalagi spektrum dari Nabi Muhammad yang bisa jadi inspirasi buat kita membangun peradaban di PU ini, ya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu entrepreneur. Dokter siapa yang dari Majalengka tuh, sekretaris PUI Majalengka, Pak? Amin Ridwan. Agus Ridwan, ya, Amin Ridwan. Itu disertasinya kan tentang PUI. Saya kebetulan yang ujinya waktu itu memang saya melihat bahwa Mbah Halim itu ketika membangun pendidikan itu juga membangun sektor ekonomi. Dan di beberapa pesantren yang saya baca belum muncul tradisi untuk membangun kekuatan ekonomi. Mbah Halim sudah membuat rumusan itu. Dan itu sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu entrepreneur, Pak. Dan itu dari masjid. Umur 13 tahun Nabi Muhammad sudah jadi pengusaha. Bayangkan, teman-teman 13 tahun di mana? Nabi Muhammad 13 tahun sudah terjun ke dunia bisnis. Umur 17 tahun Nabi Muhammad sudah pengekspor dagang. Ekspornya nggak main-main, dari kawasan Mekah menuju Syam. Mekah Syam itu 1000 km, Pak. Nggak ada pesawat, nggak ada ATM, nggak ada kereta, nggak ada segala macam. Tapi Nabi melakukan ekspor dagang ke kawasan itu. Itu di umur 17 tahun. Umur 25 kekuatan ekonominya sudah sangat stabil. Menikah dengan Siti Hadijah dengan mas kawin yang fantastik, 2 kilo emas. Kalau dalam bahasa Arabnya itu 20 uqiyah emas. 1 uqiyah itu sama dengan 1 on emas. Jadi kalau 20 uqiyah berarti 20 on emas. Yang ingin saya gambarkan bahwa Nabi Muhammad membangun peradaban dari masjid sehingga melahirkan tokoh yang luar biasa. Beliau seorang. Ketiga, apalagi yang kaitan dengan pendidikan Islahut Tarbiyah, orang PUI. Apa? Nabi Muhammad itu ternyata seorang tokoh pendidik terbaik, Pak. Tidak pernah menemukan dalam catatan sejarah ada tokoh yang mampu melahirkan murid dalam waktu cepat dan kelasnya kelas dunia seperti Nabi Muhammad. Ketika hijrah ke Madinah, itu hanya butuh 10 tahun Nabi memberikan transformasi pendidikan kepada sahabatnya. Begitu Nabi wafat umur 63 tahun, apa yang terjadi? Nabi sudah melahirkan kurang lebih 115.000 murid dengan kelas dunia, Pak. Bayangkan 10 tahun, kita PUI sudah berapa puluh tahun, Pak? 10 tahun Nabi Muhammad mendidik murid-muridnya, melahirkan murid dengan kaliber dunia, jumlahnya 115.000 murid. Jadi sahabat Nabi itu kelasnya kelas dunia, Pak. Ketika Jibril ngobrol dengan Nabi Muhammad, kalau teman-teman sering ke Madinah, itu di sebelahnya Raudhah itu ada pintu Nisa, sebelahnya lagi ada pintu Babu Jibril. Babu Jibril itu tempat keluarnya masuknya Jibril untuk dialog tentang keagamaan gitu ya, dengan Nabi. Salah satu dialognya yang menarik tentang muridnya Nabi dalam aspek peradaban apa? Nabi bertanya, "Wahai Jibril, menurut Anda, sahabat saya yang bernama Umar itu, murid saya itu, menurut Anda bagaimana?" Jadi Nabi ingin tahu perspektif Umar tentang apa itu malaikat Jibril tentang Umar. Jawabannya apa? "Wahai Rasulullah, seandainya air laut yang ada di muka bumi ini dijadikan tinta, pohon-pohon yang ada di bumi ini dijadikan sebagai pena untuk menuliskan kehebatan muridmu yang bernama Umar, tidak cukup." Dan ternyata benar, Pak. Umar itu seorang politisi yang tangguh, seorang panglima perang yang tangguh, seorang ahli ekonomi yang luar biasa, menata administrasi luar biasa, law enforcement-nya kuat, muridnya Nabi, Pak. Jadi bukan tanpa alasan ketika beliau dikuburkan di sebelahnya Nabi, karena memang punya prestasi besar. Dan murid-murid yang lainnya luar biasa juga. Lalu ditanya lagi, bagaimana dengan Abu Bakar? Wahai Jibril. Kata Jibril apa?
kebaikan, kehebatan Umar itu hanya sebagian kecil dari kehebatan Abu Bakar As-Siddiq. Kebayang nggak hebatnya muridnya Nabi? Yang ingin saya sampaikan apa? Nabi seorang pendidik yang profesional. Kalau bahasa kita profesional, walaupun belum ada istilah itu. Yang jadi inspirasi dari mana? Dari masjid, Pak. Madinah itu pusat peradaban. Makanya disebut Madinah itu kan, kalau orang barat menyebutnya civil society. Masyarakat Madani itu lahir dari masjid yang dibangun oleh Nabi. Itu luar biasa. Kemudian seorang tokoh agama, seorang entrepreneur, seorang pendidik, siapa lagi? Nabi seorang presiden, Pak. Masih tulisan beliau tadi tentang Islamic Political Thoughts itu, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad pikiran-pikiran politiknya tentang negara itu menjadi inspirasi bagi negara-negara maju di Eropa, Pak. Jadi Madinah Al-Munawwarah itu menjadi inspirasi tentang lahirnya konsep civil society di Eropa. Dari mana? Dari masjid. Dari masjid. Jadi jangan terbayang bahwa masjid itu hanya tempat sholat, tempat ngaji. Tidak. Nabi Muhammad sudah jauh-jauh hari memberikan pertimbangan bahwa masjid adalah pusat membangun peradaban di semua sektor kehidupan manusia. Nah, ini yang ingin kita coba sampaikan supaya masjid betul-betul menjadi hidup. Saya bersyukur aja Kang Dede akan menyelenggarakan kajian rutin di sini ya. Dan itu salah satu embrio awal ya untuk nanti menjadi tempat besar. Pusat tidak hanya tentang keilmuan yang bersifat agama, tentang ekonomi, tentang politik yang beretika ya. Tentang pendidikan, tentang militer. Karena Nabi Muhammad juga ternyata di samping sebagai kepala negara, beliau seorang panglima perang, Pak. Bayangkan, satu-satunya tokoh dunia yang memimpin perang paling banyak itu Nabi Muhammad. 19 kali Nabi Muhammad memimpin perang besar. Ya, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Hunain, perang Ta'un, dan semuanya dipimpin oleh Nabi Muhammad. Artinya apa? Nabi kita yang tiap hari dibaca sholawatnya itu ahli strategi perang. Kekalahan perang Uhud karena para pasukan pengintai di atas gunung menyalahi komando perang yang dilakukan Nabi. Kalah akhirnya. Kata Nabi, jangan turun sebelum aku ada komando. Mereka turun tergoda oleh apa itu? Ghanimah atau tergoda oleh dana aspirasi kan gitu. Ya, turun mereka kan, akhirnya kalah perjuangannya kan. Nah, itu. Jadi hebatnya Nabi, Pak. Saya ingin mengatakan bahwa masjid itu adalah keren, Pak. Saya juga lagi punya misi yang sama, ingin memakmurkan masjid, karena dari masjid peradaban dimulai, Pak. Dari masjidlah peradaban panglima perang Nabi Muhammad. Apalagi hakim juga Nabi Muhammad. Di mana? Di masjid, Pak. Nabi Muhammad itu hakim terbaik di muka bumi. Coba teman-teman Bapak lihat di Amerika itu ada namanya alamatnya itu www.supremecourt.com. Kalau Pak Cecep sering ikut diskusi saya di kampus ya, itu ada Pak Cecep, alamat Mahkamah Agung di Amerika di websitenya itu www.supremecourt.com. Apa yang hebat? Ketika kita masuk ke website itu, dan kalau yang sudah ke sana, mungkin Pak Dede pernah ke sana, itu ada gedung Mahkamah Agung paling mewah di muka bumi, adanya di Amerika. Apa yang hebat? Di situ ada 18 hakim terbaik di muka bumi. 9 orangnya sebelum Masehi, 9 orangnya setelah Masehi. Nomor satunya siapa? Prophet Muhammad, peace be upon. Nomor satunya hakim terbaik di muka bumi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan dunia kepada Nabi dalam aspek hukum. Jadi kita tidak salah memiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat sekali, Pak. Makanya dimulai di Paniis ini kita besarkan Nabi Muhammad melalui masjid ini agar menjadi sumber peradaban masa depan. Nabinya. Kalau bapak-bapak baca, teman-teman, bapak ibu, berapa kali baca sholawat setiap hari yang wajib? Berapa? 1000 yang wajib. Wah, kalau berarti kalau nggak 1000 dosa dong, ya. Yang wajib itu Bapak Ibu kalau tidak baca, coba kita hitung. Tadi sholat subuh berapa kali sholawatnya? Karena orang tidak baca sholawat pada saat sholat, sholatnya tidak sah. Itu baik fikih PUI, fikih Muhammadiyah, fikih Persis, fikih NU sama, Pak. Yang tidak baca sholawat pada saat sholat hukumnya tidak sah sholatnya. Apa itu? Pada tahiyat awal akhir kita baca sholawat 1 kali. Nanti zuhur berapa kali, Pak? 2 kali. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nanti asar berapa kali? 2, jadi 5 ya. Nanti maghrib 2 kali, 7. Isya 2 kali, 9 kali, Pak. Sehari semalam kita baca sholawat. Maknanya apa?
membesarkan dan mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh besar dunia yang lahir dari peradaban masjid, Pak. Kalau Bapak sholat tidak baca sholawat tidak sah, hati-hati Pak. Ada 5 bacaan yang wajib tuh. Yang lainnya sunnah semua. Yang apa? Yang pertama takbiratul ihram wajib tuh. Yang kedua apa? Baca Fatihah. Yang ketiga apa? Syahadat. Yang keempat sholawat. Yang kelima salam. Udah 5. Yang lainnya sunnah. Ya, walaupun sunnah harus dibaca, harus diikuti karena itu perintah Nabi juga. Tapi kalau 5 ini tidak dibaca, tidak sah. Salah satunya sholawat. Jadi saya melihat bahwa peradaban Nabi yang sangat kuat dan hebat itu yang dilahirkan dari masjid diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayat Al-Qur'annya. Bahkan tadi bacaan tadi, siapa Ustaz tadi yang baca surat At-Taubah itu ayat terakhir. Raufun rahimun, Nabi itu luar biasa. Nah, kembali ke tadi. Jadi dari hasil riset yang dilakukan oleh salah seorang tokoh dari Australia tentang Nabi Muhammad itu, saya melihat bahwa multispektrumnya Kanjeng Nabi luar biasa. Belum lagi sebagai seorang juru dakwah sudah luar biasa. Nah, itu sebagai sebuah catatan ringan, Bapak Ibu. Mari gagasan Pak Kiai Dede ini kita sambut untuk memakmurkan masjid, memulai membangun peradaban. Tentu niatnya lillahi ta'ala. Saya kok sangat salut dengan visinya orang PUI. Dan itu tidak ada di ormas lain. Allahu ghayatuna itu sudah menjadi ideologi komprehensif dari pemikiran kita beragama. Nggak main-main itu. Jadi kalau orang sudah Allahu ghayatuna, itu kan makna yang lebih luasnya, visi kehidupannya totalitas hanya untuk Allah. Bangun masjid karena Allah, jadi anggota DPR karena Allah gitu. Jadi guru karena Allah, jadi pimpinan partai karena Allah. Kalau orang pimpinan partai karena aktor lain akan bermasalah. Jadi guru karena orientasi lain akan bermasalah. Maka PUI mengajarkan kita Allahu ghayatuna. Pertanyaan berikutnya adalah, ngapain bapak-bapak aktif di PUI? Ya sampai saya kan daripada nganggur, kemudian di PUI kan bisa, udah nggak usah ikut gabung di PUI. Kenapa? Allahu ghayatuna. Sampai saya kemarin nanya ke Pak Cecep, ngapain jadi anggota dewan? Calon anggota itu DPRD walaupun nggak jadi Pak, provinsi. Tapi saya nanya di kampus, ngapain? Ya saya bilang kalau Pak Cecep masuk anggota parlemen bukan Allahu ghayatuna, mundur saya bilang. Nggak dapat apa-apa. Ya harus niatnya karena Allah. Wah udah kalau Allah itu keren banget. Saya tidak menemukan di ormas lain Pak bahasan saya tentang Allahu ghayatuna. Itu artinya bahwa our vision in our life is Allah only. Jadi visi kita dalam segala macam kehidupan hanya Allah. Kalau orang sudah hidupnya karena Allah tuh tenang, damai, bahagia, nyaman, gak gampang kecewa, gak gampang depresi, gak akan berantem. Oh, kalau orang visinya karena Allah semua, itu gak ada kebencian antar pengurus, gak akan terjadi Pak. Bener. Kalau orang visinya karena Allah, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, tidak ada saling sikut, tidak ada. Kenapa? Karena orang yang visinya Allah, Allah itu bahasanya bahasa cinta, bahasa perdamaian, bahasa keakraban. Jadi kalau orang dalam sebuah organisasi sikut-sikutan, hampir dipastikan itu bukan karena Allah. Yakin banget. Tapi kalau karena Allah nggak mungkin. Inilah pentingnya Allahu ghayatuna. Nah yang kedua tadi, wal ikhlasu mabdauna. Keren banget Pak. Itu senjata paling canggih untuk melawan godaan setan sekelas apapun. Jadi setan itu kan ada level-levelnya Pak. Ya, kalau manusianya cuma lulusan SD, ya setannya yang goda lulusan SD. Ya, kalau setannya pengurus wilayah PUI atau manusianya pengurus wilayah PUI, nanti yang godanya juga kelas PUI Pak Cecep. Kalau manusianya profesor, ya katakanlah saya udah profesor gitu misalnya, nanti yang godanya setan profesor lagi Pak. Jadi mereka ada level-level. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan setan level tinggi agar kita tidak tergoda? Ikut PUI Pak. Apa? Wal ikhlasu mabdauna. Keren banget tuh. Setan itu mendeklarasikan saya bertekuk lutut kepada orang-orang PUI yang hidup pengabdiannya itu ikhlas. Mabdauna itu ikhlas. Dan setan secara deklarasi mengatakan saya akan bertekuk lutut pada hanya satu orang, yaitu siapa? Orang-orang yang pengabdiannya dilakukan dengan ikhlas. Dan PUI punya itu Pak. Yang kedua ya, jadi mari teman-teman, ini saya sih kepengen ngobrol dengan teman-teman PUI lebih banyak, kita fasilitasi Pak Dede ngobrol bareng-bareng gitu.
Ya khawatir Kang Aher juga jenuh juga. Tiap kajian selalu Kang Aher aja. Sekali-kali Kang Dede gitu muncul gitu kan. Barangkali energinya terbatas. Beliau kan sudah mulai memutih rambutnya tuh. Ya. Saya masih hitam. Nggak cita. Ya, itu Pak, kita orang PU itu punya senjata paling kuat, bahkan setan selevel apapun kalah dengan apa? Wal ikhlasu mabdauna. Keren, itu Quran mengatakan. Jadi ketika setan diusir dari surga karena arogan, hati-hati orang PU nggak boleh arogan, harus rendah hati. Itu kata setan, malaikat sujud kamu pada Adam. Itu Azazil namanya ya, yang kemudian berubah jadi iblis. Tidak, saya mau tidak. Walaupun ribuan tahun dia beribadah sama Allah, dia mengatakan saya tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Saya jauh lebih baik. Ya. Akhirnya apa? Ihbitu kan kata Allah, keluar kamu dari surga. Begitu keluar dia minta, ya Allah, karena engkau menghinakan aku, saya minta 2 permintaan. Pertama apa? Izinkan saya umurnya sampai hari kiamat. Jadi setan tuh nggak pernah mati, Pak. Itu di Quran jelas. Iblis nggak pernah mati. Yang kedua apa izinnya? Ya Allah, izinkan saya menggoda seluruh keluarga besar PUI agar mereka tergelincir dari kehidupan. Disebut PWI. Disebut, Pak. Ya, itu memang anaknya Nabi Adam bahasa disebutnya. Tapi kan Ibnu Adam, ya kan? Kita anak di dalamnya. Lalu apa? Ini kata setan, Pak. Apa kata-kata menariknya? Dan saya akan bertekuk lutut, ya, langsung kepada orang-orang PUI yang hidup pengabdiannya penuh dengan ikhlas. Jadi nggak usah mendatangkan paranormal melawan setan, Pak. Nggak usah datangkan Pak Kiai, nggak usah. Ikhlas saja mengabdi PUI, nggak akan datang setan. Tapi kalau kita mengabdiannya carut marut, nggak ada visi yang jelas tentang ikhlasan, udah berantem aja nanti di organisasi, Pak. Di partai juga nggak akan selesai-selesai. Nah, kenapa? Kita kembali kepada ajaran Mbah Halim kita, ya, orang tua kita. Wal ikhlasu abdauna. Itu keren, Pak. Yang ketiga apa? Wal islahu sabiluna. Kalau saya menafsirkan islah itu bisa reformation, bisa reformasi, bisa perdamaian, itu 2 juga. Tapi dimaknai oleh islahus samaniyah sebagai reformasi, ya. Ada pendidikan, ekonomi, politik, keren banget, Pak. Itu kalau motonya, intisabnya diaplikasikan dalam kehidupan modern, nggak ada tandingannya, Pak. Bener, serius. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir, Bapak Ibu bisa lihat, ini yang luar biasa tentang aspek kemanusiaan. Wal mahabbatu apa? Syiaruna. Bapak tahu nggak filosofinya? Keren banget. Wal mahabbatu syiaruna, tanya. Aku siarnya hanya membangun rasa cinta dengan sesama. Keren banget tuh. Wah, itu bisa jadi judul disertasi, Pak. Ya. Mungkin ke depan tulisan-tulisan kita akan berubah bagaimana memaknai tentang apa itu ghayatuna, ikhlasu, kemudian islahu dan mahabbatu. Keren. Nah, mudah-mudahan dari masjid ini akan lahir kajian-kajian yang lebih aplikatif, yang lebih konkret, agar warga Desa Paniis khususnya dan umat Islam pada umumnya tercerahkan dengan kajian-kajian dari para organisatoris di PUI ini. Itu saja Kang Dede yang bisa saya sampaikan, ya, tidak lebih dari 10 menit. Mohon maaf kalau lagi pidato dengan aktivis itu menggebu-gebu, Pak. Kalau dengan bapak-bapak ya pelan-pelan gitu ya. Ini kan aktivis semua. Jadi seperti provokator gitu ya. Pak Cecep apal betul lah ya ketika saya pidato. Terima kasih, selamat menikmati masjid baru. Mudah-mudahan ini menjadi, masjidnya namanya apa, Pak? Saung Paniis. Oh, Saung Paniis, nggak apa-apa. Kuba juga kan nama daerah. Masjid Kuba, ya kan? Jogarian nama daerah. Mau dinamain Kang Dede juga boleh, Masjid Kang Dede. Ntar kalau udah mati. Oke. Terima kasih. Saya mohon pamit Kang Dede ya, dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.